Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Sehat ya? Insya Allah. Mohon maaf lahir batin selama ini beberapa hari ini mungkin ya inspirasi Qur'annya belum tertunaikan, dan memang ini satu media yang tidak bisa diabaikan atau dipisahkan karena mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tidak familiar menggunakan Zoom meeting ya, Zoom cloud meeting ya. Maka ini mudah-mudahan bisa istiqomah, mohon doanya. Dan qadarullah tadi malam habis Zoom belajar terjemah Quran, pengennya ngasih inspirasi, tapi qadarullah kepala rasanya berat gitu ya. Kemudian akhirnya Allah Allah lagi juga, ujung-ujungnya ke Allah kan. Allah yang menggerakkan mata kita terbuka, mata kita tertutup. Akhirnya tidur, alhamdulillah. Dan qadarullah lagi, tadi dibangunkan oleh Allah saat ada seekor semut yang terperangkap dalam kubangan air teh manis. Jadi semalam aku bikin teh manis hangat, kemudian ada sisanya. Tahu-tahu pas bangun tidur itu langsung digerakin Allah nengoknya ke teh manis, dan ternyata di dalam teh manis itu sedang ada semut yang butuh pertolongan. Akhirnya segera aku minum teh manisnya dan alhamdulillah semutnya sudah keluar, sudah selamat ya dari air yang merendam tubuhnya. Ini juga menjadi sebuah korelasi dengan ayat yang akan kita bahas, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tapi semua adalah atas izin Allah. Ketika kita dipilih Allah untuk bisa melakukan kebaikan, maka bersyukurlah karena sesungguhnya di situ ada campur tangan Allah, bukan karena keinginan kita, kemampuan kita atau kehebatan kita, semata-mata karena atas izin Allah. Yuk kita masuk ya. Sesuai dengan ayat yang kemarin pagi kita live di Zoom ya, kita bahas satu ayat yang terlihat pendek tapi Masya Allah menjadi sebuah pedoman hidup harusnya buat kita semua orang-orang yang beriman gitu ya. Ketika kita memegang prinsip ayat ini sebagai ayat acuan, ayat panduan menuju surganya Allah, menuju proses perjalanan menghadap menatap wajahnya Allah, maka kita akan sangat bersemangat mengamalkan ayat ini. Ayat apakah itu? Cus, langsung kepoin. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah ayat 82. Dan alladzina, orang-orang yang amanu beriman, dan amilu, mereka mengerjakan as-salihat, kebaikan-kebaikan, bukan satu kebaikan, kebaikan-kebaikan, maka bagi mereka apa? Ulaika, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada reward, ada penghargaan, ada hadiah terindah dari Allah. Apa itu? Ulaika ashabul jannah. Ulaika, mereka itulah ashab, penghuni al-jannah, surga. Masya Allah. Ini sebuah janji yang Allah berikan kepada siapapun yang beriman dan istiqamah di jalan Allah, senantiasa mengiringi satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya sampai akhir kehidupan. Maka mereka yang istiqamah tetap menjaga keimanannya, keyakinannya bahwa seluruh alam semesta ini ada yang mengaturnya, meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa setiap amalan ada balasannya, meyakini bahwa amalan baiknya akan berbuah surga ya. Maka mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka diberikan label oleh Allah sebagai ashabul jannah. Mereka pantas jadi ahli surga. Masya Allah. Kenapa? Karena menjaga kebaikan, mengiringi kebaikan satu dengan kebaikan berikutnya adalah bukan hal yang ringan. Kecuali mereka yang yakin dengan janji Allah, kecuali mereka yang yakin dengan balasan yang Allah janjikan. Maka apalagi selain mereka yang beriman dan beramal soleh, diberikan label, diberikan janji, pasti jadi penghuni surga insya Allah selama amal solehnya dilakukan dengan ikhlas,
semata-mata mencari ridho Allah saja, tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak mencari ridho selain Allah, kemudian mengiringi sesuai dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak melakukan amalan baik tanpa tuntunan, tapi mengembalikan amalan soleh sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka itu berhak, apa kata Allah, dilabeli, dikasih label, dikasih cap ahli surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun tawaran kebaikan yang hadir di mata kita, di depan mata kita, cobalah untuk tidak mengabaikan. Ketika kita tidak mampu, maka cobalah tawarkan kepada teman, sahabat, saudara kita yang punya kemampuan untuk itu. Jangan berhenti sampai di kita. Bagaimana kemudian kita bersungguh-sungguh setiap kali ada tawaran kebaikan di depan mata yang mampir di telinga, semoga kita bisa menjadi apa ya, bagian dari solusi, menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan kebaikan dikala senang maupun susah, dikala suka ataupun duka, dikala kita mau ataupun tidak mau, kepada yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Mudah-mudahan, semoga Allah izinkan, semoga Allah takdirkan. Dan bonus selanjutnya selain mereka mendapatkan label, cap, janji akan menjadi ahli surga, hum mereka fiha di dalamnya khalidun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan dan menjaga kebaikannya, maka mereka berhak tinggal di dalam surga secara kekal. Masya Allah. Jadi kalau kita yakin satu ayat ini aja, gitu ya, bahwa apa sesungguhnya tempat yang kekal hanya surganya Allah. Sesungguhnya tempat kebahagiaan, keabadian hanya di surganya Allah, maka kita pasti akan sekuat tenaga berusaha untuk senantiasa bersabar menjalani kebaikan sampai akhir kehidupan, bersabar menjaga keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk senantiasa ringan mengerjakan kebaikan demi kebaikan, baik yang kita suka ataupun tidak kita suka, kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Wallahu a'lamu bidzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamalkan.